Wakil yang berhormat Puan Nicole Tan Lee Kun, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kerajaan Negeri Sembilan, yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Dr. Sholehah Kaswari, Fellow Pengajian Wahyu Raudah Al-Mikyas, merangkap panel wacana malam ini. Yang berusaha Puan Faridah binti Muhammad Tak, Naib Yang di-Pertua Hal Ehwal Angkatan Belia Islam Negeri Sembilan, Staf Pimpinan Hal Ehwal Wanita Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM Negeri Sembilan, Staf Pimpinan Salwa Negeri Sembilan dan Staf Pimpinan Hal Ehwal Wanita Islam Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Saudara-saudari, Tuan-tuan dan Puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bagi penganut agama selain Islam, dipersilakan berdoa mengikut cara dan kepercayaan masing-masing. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis mengalu-alukan kehadiran semua peserta ke e-wacana sempena Hari Wanita Antarabangsa 2022. Hari Wanita Antarabangsa yang diraikan pada 8 Mac setiap tahun meraih dan mengiktiraf peranan penting wanita dan pencapaian wanita dalam pelbagai sektor, meliputi kepimpinan, pendidikan, sains dan teknologi, sukan, alam sekitar dan perubahan iklim serta pelbagai lagi. Potensi wanita adalah pelbagai dan unik, sama seperti kaum lelaki yang mana wanita juga harus dihargai, difahami dan diraikan. Tema #Saksama Bersama memberi implikasi penting ketersediaan ruang dan peluang melonjak serta mengangkat potensi besar wanita dalam pelbagai segmen, sama ada keluarga, masyarakat dan negara demi masa depan yang mampan. Saya Nur Syakira binti Azhari mewakili Hal Ehwal Wanita Angkatan Belia Islam Negeri Sembilan mengucapkan selamat Hari Wanita Antarabangsa 2022 dan ayo bersama kita membina dan memimpin generasi demi masa depan yang lestari. Dif kehormat hadirin dan hadirat sekalian, majlis kini menjemput Puan Norwani Ahmad, Ketua Wanita Amanah Negeri Sembilan untuk memberi ucapan aluan. Seterusnya merasmikan e-wacana sempena Hari Wanita Antarabangsa 2022. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis pada malam ini yang dihormati kepimpinan wanita ABIM Negeri Sembilan, Kepimpinan Salwa, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, semua yang hadir pada malam ini, dan di kesempatan ini mewakili yang berhormat Wabi Nicole Tan Lee Kun, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa kepada semua peserta wanita yang hebat yang dapat hadir pada malam ini, yang dapat meluangkan masa. Anda merupakan wanita-wanita yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadiri program wacana pada malam ini. Tahniah diucapkan kepada wanita ABIM Negeri Sembilan dan terima kasih juga kepada Dr. Sholehah yang bersama pada malam ini yang insya-Allah akan memberi wacana pada malam ini. Puan-puan, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kita mengetahui bahawa di dalam Islam sendiri
Okay, Allah tidak membezakan lelaki dan wanita. Kita sendiri mengetahui bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hak wanita ini sama sahaja. Kan? Hak dan kewajipan di sisi Islam bagi perempuan dan lelaki adalah sama. Lelaki dan perempuan di hadapan Allah sama sahaja nilainya. Walaupun mungkin ada ayat Allah yang menegaskan bahawa para lelaki adalah pemimpin kepada para perempuan, iaitu dalam surah An-Nisa 34. Namun kepimpinan ini tidak boleh membezakan di sisi Allah. Kerana di sisi Allah yang membezakan adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita juga memahami bahawa turunnya Islam telah menempatkan wanita ini di sebaik-baik tempat. Kita tahu Islam sebagai satu kehidupan yang mengantarkan manusia ni untuk memahami realiti kehidupan. Islam juga merupakan gagasan global yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin kepada siapa sahaja. Dan dengan tema Hari Wanita pada tahun ini, hentikan ketidakadilan. Hentikan ketidakadilan kepada siapa? Khususnya kepada para wanita. Para wanita. Saya sendiri sebagai kepimpinan wanita meyakini bahawa saya yakin dan percaya apabila wanita ini ditempatkan di tempat yang sebaiknya, diberikan ruang dan peluang sebaiknya di dalam mana-mana sahaja organisasi, insya-Allah yakin dan percayalah organisasi itu akan lebih mantap, akan lebih tersusun, akan lebih berjaya. Di peringkat global pun, jika kita melihat apabila wanita memimpin, dia bukan setakat memimpin wanita, tetapi wanita mampu memimpin lelaki. Kerana apa? Kerana bila ditanya, siapa yang lebih memahami wanita? Sudah tentu wanita. Siapa yang lebih memahami lelaki? Sudah tentu juga wanita. Jadi antara lelaki dan wanita ni, apabila kepimpinan wanita ini diberi ruang dan peluang, saya yakin dan percaya wanita boleh pergi jauh, wanita boleh menjadi pemimpin yang lebih baik dari kepimpinan lelaki yang maskulin. Yakin saya dah berada di beberapa buah organisasi, saya lihat perkara ini berlaku. Dan tema tahun ni, break the bias, hentikan ketidakadilan. Ketidakadilan yang bagaimana? Ketidakadilan yang mana ada setengah tempat memandang rendah dengan kemampuan wanita. Ada setengah tempat tidak memberi laluan kepada wanita untuk memimpin. Ada kalanya wanita ini dijadikan sebagai penghias majlis sahaja. Ataupun backup kepada pemimpin. Sedangkan wanita perlu diberikan kepercayaan, keutamaan. Saya masih ingat lagi sewaktu hidupnya almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz dalam satu majlis, ramai wanita, beliau merasmikan program. Beliau tidak akan duduk selagi semua wanita tidak duduk. Dekat situ kita boleh melihat betapa Tuan Guru ni mengangkat martabat wanita, sangat menghargai wanita, sangat menghormati wanita. Ada kalanya kenapa berlaku ketidakadilan terhadap wanita sendiri. Yang saya dapati apabila wanita gagal menjaga emosinya. Sebab itu saya berpesan pada diri saya dan juga semua wanita yang hadir. Wanita yang berjaya mengawal emosi pasti berjaya mengawal lelaki. Wanita yang berjaya menjaga emosi pasti berjaya menjaga organisasi. Justru itu kita kepimpinan wanita pada hari ini insya-Allah mampu meneraju, mampu membawa keseluruhan wanita yang ada dalam organisasi kita ke tahap yang lebih tinggi, orang kata ke arena kepimpinan yang lebih mantap, dan berilah ruang kepercayaan kepada wanita untuk memimpin. InsyaAllah dalam keadaan sekarang di mana salah satu juga usaha yang dibuat adalah memastikan 30% wanita diisi di pihak kepimpinan tertinggi. 30% wanita berada di dalam kalangan pembuat polisi.
Supaya apa? Supaya semua isu yang ada dalam negara kita, dalam organisasi ini mengambil kira buah pandangan daripada wanita. Yang kita lihat ada peringkat negara, di peringkat negeri, kita buat usaha khususnya di Negeri Sembilan, di bawah YB Nicole, PHM, untuk memperkasakan wanita. Dan saya ucapkan tahniah kepada pihak Hal Ehwal Wanita ABIM yang mengambil langkah proaktif mengadakan wacana pada malam ini untuk mengupas lebih dalam lagi apakah peranan wanita, bagaimana untuk kita berusaha mencapai kota 30% ini. Kota 30% ni bukan kita nak tuntut, tetapi kita sudah ada orang kata apa pelapisnya. Seterusnya kadang-kadang lelaki dia akan bertanya, wanita wanita menuntut. Tetapi siapa wanita yang akan diketengahkan itu? InsyaAllah saya yakin dan percaya dengan wacana ini bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa, mudah-mudahan Allah memberi ilham kepada kita, Allah menguatkan hati-hati wanita yang ada pada malam ini. Anda semua wanita hebat, bukan setakat menjadi wanita tetapi juga ibu, anak, kakak dan sebagainya. Wanita lah yang akan memperkuatkan keseluruhan organisasi, wanita lah yang akan memperkasakan organisasi, wanita juga yang akan memastikan kestabilan, kemakmuran, orang kata keberkahan sesebuah organisasi dan juga negara khususnya. Doa yang sering diamalkan, ya Allah, berikanlah aku tempatkan aku di tempat yang Engkau berkahi dan Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Mudah-mudahan inilah tempat, kalau kita berada dalam, orang kata dalam Helwa Abim ni, inilah tempat yang Allah berkahi. Kalau kita berada di sekolah, itulah tempat yang Allah berkahi. Kalau kita berada di pimpinan politik, itulah tempat yang Allah berkahi. Kalau kita berada, mudah-mudahan tempat itu merupakan platform untuk kita membuat sehabis yang baik, memberi yang terbaik kepada keluarga kita, masyarakat, kan semua wanita-wanita hebat pada malam ini dipermudahkan segala urusan. Selamat berwacana. Siru ala barakatillah. Dengan ini Hari Wanita Antarabangsa, anjuran. Terima kasih diucapkan kepada Puan Norwani Ahmad, Ketua Wanita Amanah Negeri Sembilan atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan video montaj bersempena Hari Wanita Antarabangsa 2022. Selamat Hari Wanita. Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. #saksama bersama. Sambut Hari Wanita Antarabangsa 2022. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Kepada seluruh wanita di Malaysia, selamat Hari Wanita. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa. Selamat Hari Wanita. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita. Wanita Pembangkit Pendidikan Bangsa. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita sedunia. Wanita hari ini penentu masa depan negara. Selamat menyambut Hari Wanita. Selamat Hari Wanita. Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita bersama-sama meneruskan majlis kita pada malam ini dengan wacana yang bertajuk Makna dan Nilai Sebagai Muslimah bersempena Hari Wanita Antarabangsa 2022.
Panel jemputan kita pada malam ini adalah tidak asing lagi, iaitu Yang Berbahagia Al-Fadilah Ustazah Dr. Sholihah binti Kaswari, yang mana beliau dilahirkan pada 6 Januari 1981 di Lamongan, Jawa Timur. Dr. Sholihah adalah lepasan ijazah Sarjana Muda Kuliah Dirasat Islamiat Li Al-Banat dari Universiti Al-Azhar, Kahirah dari tahun 2001 sehingga tahun 2005. Kemudian, Dr. Sholihah menyambung pelajarannya di peringkat master di Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2007 sehingga tahun 2009. Seterusnya, Dr. Sholihah menyambung pelajaran di peringkat PhD di Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2013 sehingga tahun 2017. Kini, Dr. Sholihah Kaswari adalah seorang fellow pengajian wahyu di Raudah Al-Miqyas. Majlis dengan ini mempersilakan Dr. Sholihah untuk meneruskan wacana makna dan nilai sebagai muslimah kita pada malam ini. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Boleh ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf ya kepada para perempuan dan tuan-tuan sekalian yang sedang mengikuti siaran pada malam hari ini. Saya sebetulnya tidak seberapa sehat, tapi karena jemputan itu sudah mendahului kesehatan saya mengiyakan. Rupanya pada ketika jemputan Allah masih mentakdirkan saya dalam keadaan yang kurang sehat. Jadi apapun nanti, jika ada batuk, ada percakapan yang terhenti, itu memang buah daripada kesakitan lah ya. Jadi saya memang sedang tak sehat ya. Tapi alhamdulillah, walaupun Allah kurniakan saya tak sehat, tetapi saya masih tetap ya ingin menyampaikan perkara penting yang terkait tentang masalah wanita ya. Jadi kepada hadirin hadirat ya, muslimin ataupun muslimat yang mengikuti siaran pada malam hari ini ya, saya mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban bikum. Semoga apa yang akan saya kongsikan terkait dengan masalah wanita boleh memberi sedikit sebanyak manfaat yang boleh dapat diamalkan dan dijadikan sebagai panduan dalam menjalani hari-hari sebagai wanita. Dan alhamdulillah tajuk yang diberikan kepada saya wanita muslimah ya, makna dan nilai menjadi wanita muslimah. Apabila saya renungkan tajuk ini ya, makna dan nilai menjadi wanita muslimah, apakah menjadi wanita muslimah itu tidak ada nilai sehingga perlu diangkat satu wacana, satu isu tentang nilai menjadi wanita muslimah? Apabila saya tengok pada skala lebih luas ya, fenomena tentang wanita hari ini, saya memang melihat bahwa apa yang saya persoalkan, apakah menjadi wanita muslimah itu ada nilai? Saya melihat macam wanita Islam hari ini menganggap menjadi wanita muslimah itu macam tidak ada nilai, tidak ada value. Karena itu kita mendapati wanita Islam hari ini,
walaupun dikatakan wanita Islam secara IC, tetapi sangat jauh daripada skrip Al-Quran. Tolak ukur wanita Islam hari ini bukan lagi menggunakan tolak ukur wanita Qurani, yang merupakan skrip yang Allah turunkan untuk menjadi wanita, sehingga wanita itu ada value. Ya, jadi saya melihat wanita Islam hari ini sudah tidak bergairah untuk menjadi wanita muslimah, sehingga layak diketengahkan. Apakah nilai menjadi wanita muslimah? Ada nilai ketak. Ada nilai ketak menjadi wanita muslimah. Kalau seandainya menjadi wanita muslimah itu ada nilai, tentu nilai itu tidak semua orang memilikinya. Dia bergantung kepada makna. Karena itu sebutan antara nilai dan makna itu tidak boleh dipisahkan. Sebutan antara nilai dan makna itu tak boleh dipisahkan. Untuk memiliki value, nilai menjadi wanita muslimah, maka sememangnya wanita itu kena memaknai dirinya. Apa makna aku menjadi seorang wanita? Apa makna aku menjadi seorang wanita? Dan untuk memaknai tentang wanita, kita tak boleh menggunakan pedoman wanita hari ini dengan lifestyle-nya, dengan gaya-gaya keartisannya, dengan gaya-gaya hedonisnya, dengan gaya-gaya kehidupan yang berpaksikan orang-orang yang tidak ada nilai Islam langsung. Jadi apabila value tentang wanita ini bergantung kepada makna, so makna ini mesti kita fahami. Dan cara memahami makna menjadi wanita kena betul-betul dilarikan kepada skrip Al-Quran. Karena bagaimanapun kita menjadi wanita, kita jangan lupa bahwa kita diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta juga menurunkan Al-Quran sebagai panduan dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini. Maka makna itu mesti digali daripada sumber syariat yang utama, Al-Quran. Dan secara praktisnya kita boleh gali daripada sunnah Nabi SAW. Baru nanti memaknai wanita itu berada pada tempat yang akan menghasilkan value. Oke. Jadi ramai wanita hari ini bangga menjadi wanita dengan menyambut Hari Wanita Sedunia. Tapi kehidupannya sama aja hari ke hari. Tak pernah memaknai. Ketika aku menjadi wanita ini, aku berperan sebagai apa? Adakah aku sebagai seorang anak? Al-bintu. Adakah aku sebagai seorang perempuan yang memiliki martabat yang terhormat? Al-mar'ah. Adakah aku menjadi seorang zaujah, istri kepada seorang laki yang menikahiku? Adakah aku berperanan sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anak daripada suamiku? Jika memaknai peranan seperti ini tak mampu, jangan terlalu melting sangat untuk mengatakan bahwa saya memiliki value. Jadi nilai itu tergantung kepada sejauh mana kita memaknai diri kita sebagai wanita, dan Al-Quran sangat kaya dengan sebutan wanita. Hampir 1.300 lebih ya sebutan untuk wanita itu ada dalam Al-Quran dalam pelbagai skop peranannya. Bila peranan itu sudah kita dapatkan, baru kita menggali apa tugasnya. Jika tugas itu kita dapatkan, tinggal kita mengimplementasikannya. Bila kita mengimplementasikannya, maka kita akan ada value. Value tak payah kita bergantung sangat orang puji kita karena kita punya kedudukan tinggi, tapi anak kita meraung-raung menangis di rumah. Di mana value kita sebagai seorang ibu? Jangan kedudukan tinggi kita dengan bergaya, ya kasut tumit tinggi, handbag di sebelah kiri, jam tangan Rolex sebelah kanan, lalu kita bergaya. Tetapi suami kita tidak pernah memberikan value untuk kita karena kita lupa berperan sebagai seorang istri. Demikian juga kita bergaya kemana-mana, bincang sana sini, tetapi ibu bapak kita tak pernah menghargai kita karena kita sebagai anak tidak pernah memaknai diri. Siapa saya sebagai seorang anak? Sebagai seorang anak wanita ini. Sebagai seorang wanita yang bekerja ya, punya career misalnya, tapi tak pernah menjaga maruah diri. Sembang sana sini tidak pernah ada
adab-adab yang terbaik daripada Al-Quran yang dijaga, adab-adab yang terbaik daripada As-Sunnah yang perlu dijaga. Lalu orang lain ya menganggap kita tidak ada value. Lalu di mana value kita selama ini? Value kita bergantung kepada pemaknaan diri kita. Siapakah kita? Berperan sebagai apakah kita? Di sebalik peranan itu, apa tugasnya? Contoh, jika Anda sebagai wanita berperan sebagai istri, apa tugas seorang istri dalam Al-Quran dan Sunnah itu? Baru nanti suami bagi value ke kita. Apa peran kita sebagai seorang ibu? Apa tugasnya sebagai seorang ibu? Baru anak kita bagi value ke kita. Sekarang coba pandang balik semula ke belakang. Apa ungkapan-ungkapan yang dikemukakan suami kita kepada kita? Contoh paling simpel, ketika kita anniversary atau kita ada hari jadi, apa kata-kata suami ke kita? Ada tak mengangkat kita punya value sebagai istrinya? Atau jangan-jangan dibiarkan begitu aja? Ada tak anak-anak kita? Kita perhatikan balik anak kita. Pernah tak anak kita mengatakan, Umi, saya tak mau pergi kemana-mana tanpa Umi. Tanpa Umi, rasa sunyi kehidupan saya. Walaupun saya ada seorang ayah, saya pergi bersama ayah, tetap tidak senikmat, se-enjoy, ceria dengan Umi. Oh, anak kita bagi value ke kita. Pernah dengar anak kita cakap begitu? Suami kita tak pernah selesa pergi kemana-mana tanpa mengajak kita. Kita selalu ada di sampingnya. Pernah suami kita rasa seronok bila kita tidak ada? Coba kita tanya balik. Pernah mak ayah kita ketika jauh dengan kita, dia rasa rindu, dia nak selalu jumpa, dia ingin dekat dengan kita. Ada rasa itu daripada mak ayah kita ke kita. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kalau kita tidak ada, kita jangan terlalu bangga jadi wanita. Kebanggaan dengan menjadi seorang wanita itu pada tahap ketika kita sudah memaknai diri kita sebagai seorang wanita. Karena itu, isu memaknai nilai dan makna menjadi seorang wanita muslimah perlu diketengahkan hari ini, karena saya melihat wanita Islam hari ini tidak bangga menjadi wanita muslimah yang skripnya terus diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada moderator saya nak tanya, saya dibagi masa berapa ya untuk memberikan satu pembentangan? Oke, baik. 40 ya. 40 tu kira akan ada soalan lah. Oke, baik. Terima kasih. Boleh. Tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi. Pertama, yang perlu kita perkemas adalah apa sebetulnya makna wanita. Ini poin besar. Apa sebetulnya makna wanita? Adakah wanita itu hanya dimaknai dari segi jantina? Macam mana kita nak menuntut ada persamaan gender, kesetaraan gender, kesetaraan tanggung jawab, kesetaraan tugas. Sementara kita miss satu perkara yang menjadi teras kita punya perbincangan. Apa makna wanita? Coba tanya balik. Berapa umur kita hari ini? Masya Allah, saya sudah berumur 50 tahun. Saya sudah berumur 60 tahun. Pernah tak kita memaknai siapakah wanita itu? Jangan-jangan tidak pernah terfikir untuk memahami apa makna wanita, apa definisi wanita itu. Saya terus terang mengenal tentang makna wanita ketika saya berumur 39 tahun. Saya rasa menyesal. Baru baru umur 39 tahun. Allah anugerahkan saya kefahaman tentang wanita. Maknanya apa? Maknanya apa yang berlaku adalah di bawah umur
39 tahun saya menderita dengan kewanitaan saya. Saya menderita. Saya menderita sebagai seorang istri. Saya menderita sebagai seorang ibu juga. Dan saya menderita sebagai seorang perempuan juga iya. Penderitaan saya alami karena saya tak tahu tentang wanita. Bagaimana kita nak bangga kita sebagai wanita, tapi ditanya apa makna wanita, kita tak tahu. Ya. Mungkin saya tanya kepada pengerusi bagian moderatornya. Secara jujur saja saya tanya. Sebelum ini pernah bertanya pada diri sendiri tak? Siapakah wanita itu? Sejujurnya tak pernah tanyalah dekat diri sendiri. Allah. Sama kita. Sejujurnya memang tak pernah. Dan pernah bertanya, ya moderator. Kenapa tak pernah bertanya? Ya, juga. Tak pernah juga kenapa saya tak bertanya. Karena kita setakat ini hanya berpikir bagaimana boleh bertahan hidup. Bukan bagaimana kita berpikir memaknai arti hidup. Kalau kita berpikir memaknai arti kehidupan, saya sebagai wanita, saya mesti tahu siapa saya. Dan Quran, Masya Allah, menyebutkan definisi wanita, tetapi perlu dicari. Baiklah, wanita dalam Al-Quran itu disebutkan dalam berbagai sebutan. Kadang disebutkan dengan sebutan al-unsa, kadang disebutkan dengan sebutan al-nisa atau al-mar'ah. Itu sebutan untuk wanita. Al-unsa. Recording in progress. Apa makna al-unsa itu? Ya. Apa makna an-nisa itu? Ya. Ya. Apa makna al-mar'ah itu? Ketika wanita itu disebut dengan sebutan al-unsa, itu bermakna bahwa wanita itu secara fisiologi dia merupakan makhluk yang lemah. Dan secara psikologi dia merupakan makhluk yang sangat sensitif, emosional. Emosionalnya jangan dibuang. Itu aset bagi wanita. Ya, sangat emosional. Wanita sangat emosional dan wanita sangat lemah secara fisik. Itu kalau kita kaji sebutan al-unsa dalam Al-Quran. Saya maknai langsung saja, tak perlu saya sebutkan ayat-ayatnya, nanti panjang. Ketika Allah turunkan sebutan untuk wanita itu menjadi an-nisa, maka yang dikatakan wanita itu ya adalah makhluk yang berjantina, ya wanita, sama ada dia sudah berkawin ke tak berkawin, masih kanak-kanak ke sudah dewasa, dah berumah tangga ke belum, dilahirkan dari rahim seorang ibu ke tak dari rahim seorang ibu macam Hawa, tetap dikatakan wanita dalam sebutan an-nisa. Baru di bawah kata an-nisa itu nanti ada yang namanya al-bintu, anak perempuan. Ada az-zaujatu, ada istri. Ada al-mar'atu, ada perempuan yang terhormat. Ada al-walidah, perempuan yang melahirkan. Ada al-um, gelaran menjadi seorang ibu. Ya. Jadi maknanya wanita itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan fisiologi yang lemah dan disertai dengan psikologi yang sangat sensitif yang mampu untuk menanggung sebagai atau berperan sebagai anak, istri, ibu, ataupun wanita berkerjaya. Ya, perempuan yang terhormat. Itulah wanita
dalam Al-Quran. Jika kita sudah memaknai bahwa wanita itu adalah makhluk yang sangat sensitif, psikonya sangat mudah perasan. Nah, ini kita kena paham akhirnya. Kalau kita tak paham diri kita macam ini, rugi kita. Maknanya lawan sebaliknya adalah lelaki. Dia tidak mudah sensitif, tidak mudah terkilan. Secara fisiologi pun sangat kuat. Ya, laki dan perempuan tidak pernah sama. Laki perempuan adalah dua makhluk yang sangat berbeza. Dan perbezaannya itu saling melengkapi. Ibaratnya dua kendaraan, satu didesain untuk mengangkut barang-barang yang sangat berat seperti lori, dan satu lagi didesain untuk bersiar-siar, untuk berjalan dengan kapasiti penumpang yang 3 atau 4 orang. Ya, itu kereta. Ada lori, ada kereta. Dua-duanya didesain dengan kesempurnaan sesuaikan dengan fungsinya. Angkut barang berat. Kereta untuk berat. Kalau salah saja, Mercedesnya digunakan untuk menggerak di desain yang perbezaan dan cangkup maka Maryam alaihissalam pernah Tuhan Allah lahir sama laki, tetapi fungsi dan tugasnya berbeza. Bila kita mengetahui fungsi dan tugas yang berbeza, baru tiap-tiap desain itu ada value. Kalau tidak ada pengetahuan tentang fungsinya, value-nya akan hilang. Jadi penting mengetahui tugas dalam berperanan sebagai seorang wanita. Oke, itu wanita ya. Kemudian kita masuk melangkah kepada isu yang paling simpel tentang masalah kita sebagai wanita yang berstatus anak. Kita jangan bincang jauh dengan sekolah kita peringkat university level tinggi, nak jadi seorang wanita yang hebat di negara, menjadi seorang negarawan. Tapi kalau seandainya kita mengawali diri sebagai seorang anak tidak mampu, macam mana kita nak menjadi ibu di luar sana untuk orang-orang yang kita naungi? Ya, macam mana kita menjadi seorang negarawan jika kita sebagai seorang anak saja tak mampu untuk memberikan kebaktian pada ibu bapak kita? Maka hal pertama adalah kita perlu mengenal bahwa sebagai wanita kita berperan sebagai al-bintu. Al-bintu adalah seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang wanita. Ya, kecuali Hawa. Hawa bukan seorang al-bintu karena lahir bukan daripada rahim seorang wanita. Ya, kita semua sekarang ini adalah al-bintu. Maka peranan kita sebagai anak memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, dan ini saya bagi tahu, ini konflik berlaku dalam rumah tangga sampai akhirnya wanita tak boleh untuk menaungi yang di luar karena di dalam tidak settle dan tidak selesai perbincangan tentang anak. Wanita biasanya kalau sudah menjadi seorang istri, selalunya sudah hilang dalam memahami diri sebagai seorang anak wanita. Ya. Berbakti kepada ibu bapak itu bukan karena kita tidak memiliki suami, baru kita berbakti pada ibu bapak. Hatta kita sudah punya suami, sudah punya kerjaya sekalipun, kebaktian kita pada ibu bapak tidak pernah berhenti. Karena kebaktian kita pada ibu bapak itu bukan bergantung kepada status kita sebagai seorang istri nantinya, bukan. Tapi karena status ibu bapak kita yang
telah melahirkan kita. Ibu kita melahirkan kita, mengandung kita, menyusui kita. Sampai bila-bila untuk berbakti pada ibu bapak tidak akan pernah berhenti walaupun kita sudah bersuami sekalipun. Maka jangan pernah mengatakan bila kita sudah punya suami, maka kita akan sudah berhenti berbuat baik kepada ibu bapak kita. Kita akan taat total pada suami kita. Kita akan ikut arahan suami kita. Quran tidak pernah cakap seperti itu sepatah kata pun. Bahkan sunnah Nabi pun tidak berkata seperti itu. Yang ada, walaupun kita sudah punya suami, tetap kita sebagai anak, kita tetap berbakti pada ibu bapak kita. Kalau suami kata kamu kena taat kepadaku, dan kamu tinggalkan ibu bapak kamu akan masuk surga. Justru itu neraka bagi seorang istri. Karena itu jangan lupa, sehebat manapun kita bukan pernah pecah daripada batu. Kita memecah rahim ibu kita. Kita keluar memecah rahim ibunda kita. Maka kenapa Rasulullah kata pada seorang sahabat, ketika sahabat bertanya, man ahakku bihusni suhbati? Siapa yang berhak untuk aku baiki wahai Rasulullah? Rasul kata 3 kali. Qala ummuka, ibu kamu. Ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Yang keempat baru ayahmu. Mengapa ibu 3 kali? Karena ibulah yang mengandung kita. Ibulah yang melahirkan kita. Ibulah yang menyusui kita. 3 ini sampai bila-bila menjadi pengikat kebaktian kita kepada ibu bapak kita. Walaupun kita sudah berkawin, walaupun kita sudah punya anak sekalipun. Bahkan ketika kita umur 40 tahun, kita diminta laju lagi untuk lebih bakti lagi kepada ibu bapak di saat kita mencapai ketinggian kedudukan umur 40 tahun itu. Kan? Di saat kita sibuk sangat ingin menata karier kita umur 40 tahun. Tapi Allah kata dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, kita diminta memperbaiki hubungan kita dengan ibu bapak kita. Ya Allah. Jadi kena berbakti kepada ibu bapa, balasi keunikan ibu bapa yang semakin tua semakin unik. Kemudian jangan lupa sentiasa berdoa, berbakti, kemudian ya berbuat baik itu ya, kemudian membalasi keunikannya. Anda kalau masih belum mampu membalasi keunikan ibu bapa, Anda nanti ditertawakan oleh anak-anak Anda sendiri. Kemampuan Anda membalasi keunikan mak ayah itu akan dicontoh oleh anak-anak Anda nanti insya Allah. Dan yang ketiga doa. Jangan lupa doa. Karena kalau kita berdoa yang terbaik untuk mak ayah kita, setinggi apapun level mak ayah kita atas doa kita, ujungnya mak ayah kita akan panggil kita untuk duduk sama di surga. Tidak ada ruginya mendoakan orang tua kita. Tidak ada ruginya langsung. Setinggi apapun doa kita untuk mak ayah kita, bila Allah letakkan di tempat yang tinggi, mak ayah kita akan panggil kita untuk kumpul semula di surga. Maka jangan bakhil untuk berdoa setiap hari untuk mak dan ayah kita. Baru kita ada value, ada nilai. Nilai di depan siapa? Karena kita sebagai anak nilai di depan mak ayah kita. Ini baru pertama ya. Yang kedua, kita sebagai wanita disebutkan dalam Al-Quran kita berperan sebagai az-zawj, ya, pasangan. Dan disinilah kemuncak. Jangan pernah berpikir jadi seorang negarawan kalau rumah tangga gagal. Ya, kita ini wacana wanita ini paling tinggi lah. Selalunya ingin menjadi seorang wanita yang duduk dalam pentas politik gitu ya. Dan selalunya dalil yang diambil adalah Malikatus Saba, kisah Malaikat Saba yaitu Ratu Saba. Tapi kalau tidak dicermati betul-betul kisah itu, kita yang keliru. Ya, nanti saya akan sampaikan di situ ketika bincang tentang al-mar'ah, menjadi wanita terhormat. Oke. Sebagai zauja. Ya Allah. 15 tahun saya berkawin. Awal mula berkawin, isu yang patutnya diketengahkan
patutnya adalah tentang masalah peran sebagai seorang zaujah. Tapi saya tak kenal, walaupun saya masuk university. Ya, sampai akhirnya Allah bimbing saya mengenal ketika saya umur 39 tahun. Sekarang saya sudah 40 lebih. Sebagai seorang istri, ketika Allah sebut istri itu adalah az-zauj, azwaja, itu mengandungi satu makna. Sebut je kata zauj ataupun zauja atau azwaj dalam Al-Quran, mesti perbincangannya tentang keharmonian. Mesti perbincangannya tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ketika Allah suruh misalnya Adam alaihissalam hidup bersama dengan Hawa, apa Allah kata? Uskun anta wa zaujukal jannah. Sebut kata zauj, mesti ada surga. Karena itu kalau kita sebagai zauja, kita kena menciptakan miniatur surgawi dalam rumah kita. Sebut kata zauja, kalau kita tidak faham terkait dengan keharmonian, kita malu dikatakan zauja. Tapi kalau kita faham makna zauja itu terkait dengan keharmonian rumah tangga, maka kita akan berusaha untuk menciptakan bagaimana saya berperan sebagai zauja, tapi saya tak tahu tanggung jawab sebagai seorang zauja. Adakah nanti value yang suami akan bagi kat saya? Jika suami reda kat kita, Masya Allah. Disambung lagi dengan mak ayah kita reda kat kita, Subhanallah. Belum lagi anak-anak kita reda kat kita, Allahu Akbar. Masyarakat reda kat kita. Jadi, zauja itu sebutan untuk istri yang boleh menaungi rumah tangga penuh dengan ketenangan, keamanan, layaknya rumah itu seperti mana miniatur surga. Surga terkecil di dalam dunia. Coba, kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, kata azwaja, saya contohkan saja ya, dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31. Surah yang ke-30 ayat 31. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu fiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kita asyik mengimpikan memiliki keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita mencari pasangan tidak pernah mengenal tentang makna sebagai pasangan. Hanya impian saja itu. Yang kita cari kaum lelaki biasanya. Yang ditentukan karakternya bukan karakter dalaman, tapi luaran. Yaitu mencari wanita kutilang, kurus tinggi dan langsing. Macam mana kurus tinggi langsing boleh membawa value dalam rumah tangga? Seandainya dia tak pernah mengenal apa makna azwaja, apa makna zauja. Ternyata kata zauja dalam Quran itu dikaitkan dengan litas kuno. Apa makna litas kuno? Untuk memberikan ketenangan kepada suami. Cuma selalunya para asatidzah, para pengajar agama berhenti kat situ, memberi ketenangan, tidak menafsirkan apa makna ketenangan itu. Litas kuno itu. Ternyata memberi ketenangan kepada kaum lelaki, kepada suami sebagai seorang zaujah ini adalah memberikan sentuhan seksual. Menjaga keperluan seksual suami. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, kata zauja dikaitkan dengan litas kuno dan ujungnya mengandung. Ya, nanti boleh cek dalam surah yang ke-7 ayat yang ke-189. Ya. Akan disebutkan di situ bahwa wanita diciptakan adalah untuk memberi ketenangan kepada suami. Kemudian ketika suami sudah menutupi wanita, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Maka si perempuan itu akhirnya mengandung. Jadi ada wanita hari ini sudah berkawin tapi tidak mau untuk mengandung.
Dia mau melayan keperluan seksual tapi tak mau mengandung. Itu juga ceritanya lain juga. Karena jantina perempuan diciptakan adalah untuk sebagai alat reproduksi. Untuk melahirkan. Karena itu yang pertama kali sebagai seorang istri, maka hal yang perlu dilakukan adalah memberikan ketenangan bagi pihak suami, dan suami hanya mampu ditenangkan dengan memberikan sentuhan seksual. Dan saya sudah melakukan perbincangan ini dengan para dokter lelaki. Dan dokter lelaki juga memberikan komentar yang sama, bahwa lelaki ketika pergi bekerja, jika malam tadi dilayani oleh istri dengan baik, dia keluar dalam keadaan kosong jiwanya. Maka dalam Al-Quran, dalam sebuah tafsir pun dikatakan ya, memberikan ketenangan pada suami adalah dengan memberikan sentuhan seksual diiringi dengan kelembutan, daya sensitif kelembutan seorang istri yang memiliki tingkat psycho yang tinggi. Masya Allah, itu disiapkan oleh Allah. Ya, disiapkan oleh Allah untuk wanita memberikan kepada istri. Bila saya cek-cek dalam tafsir yang lain, tafsiran Sya'rawi, bahwa ketika sudah berlaku hubungan suami istri, hubungan biologis, hubungan seksual ini, secara otomatis lelaki akan menunjukkan dirinya sebagai pahlawan yang melindungi istri. Maka muncullah istilah mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Kalau seorang istri sudah menyerahkan ya seluruh jasad, jiwa dan raganya untuk melayan suami, maka suami dengan profesi apa saja suami, hatta seorang perompak pun suami itu, ya, dia tetap akan menjaga istri yang telah melayan keperluan seksualnya itu. Nah, itulah bentuk mawaddah, bentuk kasih sayang yang ditunjukkan secara bahasa tubuhnya, bahwa istri akan dilindungi, akan dijaga sebaik istri itu telah menyerahkan dirinya untuk melayan secara biologis suaminya. Dari sini Anda nanti paham, menjadi negarawan tak mudah. Anda kena atur dua mood. Moodnya seorang suami. Pas itu keluar moodnya rakyat. Bukan mudah nak meminta jabatan. Tapi pelajari dulu skrip Al-Quran. Ya. Kemudian selepas itu baru ada rahmah. Ketika suami sudah menunjukkan dirinya sebagai pelindung, menjaga, memberi solusi atas rumah tangganya, maka suami akan mencurahkan rahmat kepada pihak-pihak yang merasa lemah. Seperti ketika istri mengandung, dia akan dirahmati oleh suaminya. Ketika istri sudah punya anak, anak kecil akan dirahmati oleh suaminya. Ada tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Itulah rahmat. Ketika lahir anak-anak daripada hasil hubungan seksual tadi. Itulah makna sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya hubungan seksual ditunjukkan secara bahasa tubuh di mana suami akan menjaga istrinya. Ketika istrinya mengandung, rasa lemah, disitulah suami akan mencurahkan rasa kasih sayangnya. Ketika istri sudah melahirkan anak, kedua-dua suami istri mencurahkan sayangnya kepada anak yang dilahirkan. Baru rumah tangganya itu samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Dulu saya tak memahami ada pengaruh besar dalam hubungan biologis antara suami istri. Saya ingat benda biasa, tapi dia mencipta pada suasana ketenangan jiwa seorang suami rupa-rupanya. Maka itulah dikatakan sebagai sedekah dalam hadis Nabi. Bahkan dalam sebahagian kemaluan kamu untuk kamu salurkan pada tempat yang halal, itulah sedekah bagi kamu. Sedekah maksudnya apa? Membenarkan bahwa itulah tugas seorang istri kepada suaminya. Jadi kita rajin berinfak, tapi suami kita tak pernah kita bagi sedekah. Nah, itu satu masalah. Dan ini kalau suami kita yang mendengar, dia akan setuju. Dia akan setuju. Dan ini kadang-kadang dianggap benda kecil. Jangan dibincangkan lah, Ustazah. Aib. Ini bukan aib, Quran cakap. Ya. Justru akan aib kalau kita tidak paham peran kita sebagai seorang istri. Baik. Kemudian
daripada seorang istri tadi tanggung jawabnya berikan sentuhan as-sakan, yaitu ketenangan pada pihak suami sehingga terbit rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Baru nanti tugas seorang istri adalah taat di atas kepimpinan suami. Taat di atas kepemimpinan suami ini sudah mengusik perbincangan internasional. Katanya tak adil Islam itu meletakkan kepemimpinan di atas lelaki. Ya, mereka mengusik ya Al-Qur'an surah yang keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun dan seterusnya. Diusik. Katanya Islam itu melakukan diskriminasi. Mereka ingin memiliki kesamaan gender, kesetaraan gender. Masya Allah. Lelaki itu kenapa dia diberi tanggung jawab dalam Al-Quran sebagai pemegang kepemimpinan? Mengapa? Karena lelaki itu secara fisiologi dia kuat dan secara psikologinya dia tidak mudah sensitif. Ada apa-apa, lelaki paling mudah mendapatkan solusi. Anda kalau tidak paham lelaki, memang Anda akan menderita dalam rumah tangga. Anda sakit kepala. Kalau sakit kepala, Anda kena paham. Bila Anda bagi tahu suami tidak akan bermanja-manja. Sayang, mana yang sakit mama, mana yang sakit kesiannya. Itu bukan lelaki. Lelaki itu, kalau Anda sebagai istrinya mengeluh sakit kepala, dia akan cakap, Mama sudah makan Panadol? Mama udah minum obat? Jom kita pergi farmasi. Jom kita pergi klinik. Itu lelaki menampilkan solusi. Tapi perempuan menampilkan perasaan. Saya sakit 15 hari contoh ya. Saya paham suami saya itu lelaki. Maka saya tak pernah menuntut suami saya itu macam saya. Jadi dia datang ke bilik. Tengok je saya terbuka mata. Okeylah keluar. Dan saya tak meminta untuk dipeluk-peluk, disentuh-sentuh mana yang sakit Umi. Saya tak perlu. Karena bagi saya itu bukan lelaki. Tapi ketika dia tanya, Umi, dah minum madu, habas sauda? Saya kata belum. Nah, baru dia buatkan. Diminumkan. Bukan diminumkan, dibagi ke saya minum. Nah, itu lelaki. Dan saya tak stres. Dulu saya stres. Karena saya tak tahu. Saya begini, kejamnya lelaki nih. Udah tahu istrinya sakit begini, mengeluh. Dan respon, mana yang sakit Umi, mana aduh kasihannya. Karena saya tak paham lelaki itu bagaimana. Tapi sebenarnya saya paham lelaki itu secara fisiologinya itu kuat dan secara psikologinya itu dia sangat rasional, bukan sensitif. Ya, saya dulu karena tak tahu begitu saya tersiksa. Tapi sekarang saya tahu saya tak tersiksa dan saya tak pernah menginginkan suami saya berkata, ih sakit Umi. Nah, saya tak suka. Itu bukan lelaki bagi saya. Bagi saya lelaki menampilkan solusi, bagi saya perempuan menampilkan perasaan. Jadi kalau suami kita sakit, kenapa dia meraung-raung? Macam tak pernah sakit. Lelaki jarang menangis, kecuali ketika sakit dia menangis. Kenapa? Dia perlu perasaan kita. Maka jangan kata begini. Abi, sakit ke? Iya. Dah minum obat ke? Dia tak masuk begitu. Kita bukan lelaki. So kita kena bagi perasaan. Abi mana yang sakit? Masya Allah panasnya. Ya Allah macam mana ini? Dia suka yang digitu-gitukan. Itu lelaki. Jadi saya kena membezakan diri saya dengan suami saya. Ya, maka ketika suami saya menampilkan solusi, saya menampilkan perasaan saya. Nah, baru matching nanti itu. Baru ada romantika dalam keluarga. Oke, ya Puan Nuria Muhammad ya, senyum-senyum je. Baik. Tak kisah yang sudah berumur pun boleh nanti romantik dengan suami. Ya, nanti suami akan berkata, memang betul lah, Hari Wanita Sedunia best lah ini. Tiba-tiba aja
Istri aku yang tak pernah sentuh-sentuh aku dengan perasaan, dia pula sekarang dah sentuh dengan perasaan. Main bertanya bukan main lagi. Ada seorang wanita yang menangis karena suaminya sudah meninggal. Selepas dia menghadiri seminar apa makna aku sebagai seorang wanita. Beruntung kita masih ada suami ya. Baik. Dan kepada moderator yang masih muda ya, bukan puan lah, ya adik Syakira, ya boleh belajar benda ini, ya boleh belajar benda ini. Oke, selepas tanggung jawab sebagai seorang istri itu adalah taat di atas kepemimpinan suami, itu karena suami tadi itu secara fisiologi kuat, kemudian secara psikologi dia lebih ke arah rasio, dia bukan kepada perasaan. Atas dasar fisikal yang kuat, kemudian sangat rasional, jadilah pemimpin. Pemimpin ini kalau main perasaan tidak jadi dipimpin. Maka perlu seorang lelaki. Tapi saya kata di sini, ketika lelaki menjadi seorang pemimpin bukan bermakna lelaki itu cerdas, perempuan bodoh. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Saya setuju ketika lelaki diberi ya kepemimpinan. Tetapi saya tak setuju kalau lelaki berkata ini tandanya lelaki lebih pintar daripada perempuan. Saya tak setuju. Karena kepandaian dan kecerdasan itu dia terkait dengan kalbu kita difungsikan atau tidak untuk berpikir. Ya, dikaitkan dengan bersambungnya sel-sel dalam saraf otak kita untuk cepat merespon fenomena-fenomena yang kita saksikan. Lelaki bagaimanapun rasionya tinggi, tapi tak suka belajar. Ya selamanya tetap bodoh. Tapi kenapa jadi pemimpin? Karena sifatnya yang rasional, dia mudah untuk bertanya. Agaknya pandangan macam mana yang boleh kita ambil. Nah, di saat itulah istri yang cerdas tidak diabaikan oleh suami. Dia akan dilibatkan oleh suami ketika suami memiliki rasio yang tinggi, tetapi tidak memiliki kepandaian, maka istri dilibatkan. Apa pandangan mama tentang hal ini? Oh. Si mamanya kalau dimintai pandangan, jangan cakap begini, mama rasakan Pak, jangan cakap mama rasa. Suami tengah mengajak Anda untuk discuss menggunakan rasio. Walaupun Anda diciptakan dengan psycho yang lebih dominan, bukan bermakna Anda tak memiliki rasio. Anda ada. Maka suami ketika meminta pertimbangan, itu tandanya suami mengakui Anda wanita yang cerdas. Maka ketika dimintai pandangan, jangan berkata, mama rasa kan, cakap, mama fikir. Itu baru perempuan yang rasional. Ya, jangan cakap I rasa. Paling tak suka kalau kita dimintai pandangan isu politik. Apa pandangan Anda, Puan, tentang sekian? I rasa kan politik dipakai I rasa tak kena. Ya, buang I rasa itu. Yang ada saya fikir. Dan fikir itu dalam Quran menempati posisi yang luar biasa. Dan itu milik lelaki dan perempuan. Nah, selepas itulah perempuan, kita akhirnya tahu bahwa menjadi pemimpin, ya, wahai kaum lelaki, bukan bermakna kita nak mengintimidasi perempuan, kita nak menindas perempuan, bukan. Kepemimpinan lelaki ini disifati dalam Al-Quran bukan kepimpinan otoriter. Tapi kepemimpinan yang melibatkan mesyuarat. Tanyalah si perempuan. Biasanya suami saya, kalau dalam masalah apa-apa, dia akan tanya saya. Mengakui saya ada capacity keilmuan. Maka saya katakan, inilah pandangan saya. Jika awak nak tentang, hadirkan dalil yang boleh menentangnya. Jika tidak, walaupun ke seorang lelaki, pemimpin tetap kena ambil pandangan saya. Tapi yang putuskan awak. Saya katakan begitu. Ya. Jadi saya main terang-terang sama suami saya. Bila saya tahu suami itu psikologinya begitu, kemudian fisiologinya begitu, saya main terang-terang. Saya kalau menyuruh suami saya untuk menyapu, saya senang je. Saya tarik handphonenya, saya letakkan, saya tunggui, saya letakkan sapu. Nih, sapu nih ruang ini. Dan saya tak berganjak pergi selagi dia belum pegang sapu. Marah pun saya tak kisah, karena memang watak lelaki begitu. Dia mesti diserahkan sesuatu,
dan ditunggu dan diletakkan, baru dia kerja. Jangan main perasaan lagi. Saya tak mau main perasaan sama suami saya. Saya tak mau kata lagi, penatlah jadi istri. Tak paham ke? Pagi asyik kat dapur, belum lagi urus anaknya, mintalah ini, minta itu. Tak ada kerja je kat luar, asyik pegang handphone. Bila pegang handphone, saya suruh menyapu misalnya. Saya tak kata, Abi, tolong sapu. Saya tak mau. Saya ambil sapu, saya ambil handphone dia, saya letakkan di tangannya, baru dia pergi sapu. Jadi yang jelas-jelas dengan lelaki nih. Kalau tak jelas, kita mati kelaparan. Seperti dalam kisah disebutkan. Perempuan berjalan dengan suaminya. Perempuan ini kelaparan. Setiap kali dia nampak rumah makan, dia kata pada suaminya, Bang, rumah makan bang. Suaminya senyum-senyum aja. Sampai akhirnya berapa lalu tempat kawasan rumah makan itu, si istri cuma berkata, Bang, sedapnya bang, rumah makan bang. Suaminya senyum-senyum aja. Sampailah dalam rumah itu, istrinya begini. Macam orang Parkinson. Suami yang berkata, Mama kenapa? Kenapa? Dah tahu lapar. Dah bagi tahu ada restoran. Mama cakaplah. Cakap Mama lapar. Papa akan masuk ke dalam restoran mana yang Mama nak singgah. Mama tak jelas cakaplah. Mama main perasaan je. Kalau dengan Papa main logik mah. Begitu. Baru hilang kelaparan. Nah, saya juga begitu. Kalau saya mau betul-betul lapar, saya kata, berhenti, jam singgah, saya lapar. Dia tak mungkin tak mau singgah, mesti dia akan singgah. Kecuali di tempat yang terdekat kemudian ada yang lebih sedap lagi, dia kata, sabar ya Umi ya, di depan ada lagi tempat yang lebih sedap. Nah, baru dimasukkan. Suami tidak akan pernah tidak bagi makan kita. Selagi kita sudah pernah berhubungan biologis tuh, dia akan jaga kita betul-betul. Inilah lelaki. Hebat lelaki dalam Quran. Cuma masalahnya kenapa tidak ada menyambut hari lelaki sedunia? Kenapa tak ada? Coba ada kan? Ini ada misi sebenarnya. Kenapa wanita yang mau diangkat? Wanita tak diangkat oleh kita pun. Allah sudah angkat. Demikian juga lelaki. Lelaki jangan disalahkan terus. Kita yang tak paham lelaki. Kalau Anda paham lelaki, Anda drive kereta bersama suami Anda, saya bagi tahu ya. Jangan pernah suruh suami Anda tanya ke orang. Apalagi tanya ke tukang parking. Itu menghancurkan maruah suami Anda. Misalnya Anda tersesat bersama suami begitu ya. Biarkan sesat. Sampai 5 kali pusingan pun biarkan sesat. Jangan karena tak jumpa jalan terus Anda kata, Bang, turunlah ke jalan. Tanyalah tukang parking itu. Kak mana arah ke Melawati misalnya. Suami tidak akan mau buka tingkap. Tak akan mau tanya tukang parking. Karena itu merendahkan marwah dia. Karena lelaki itu paling cepat main mapnya. Anda diminta untuk tarik nafas dan hembuskan nafas itu dekat tingkap. Sampai betul-betul tingkap kereta Anda itu, kesejukan itu, ada bentuknya gitu, bentuk nafas Anda. Lelaki tak boleh ya, digitukan. Dan saya sudah mencoba suami saya. Kali-kali saya suruh tanya, tak mau. Dia turun sendiri. Itu pun tanyanya malu-malu, tak sedap. Lelaki. Makanya jangan pernah rendahkan suami Anda ketika tengah berhimpun di depan kawan-kawan yang lain. Suami, you tak macam suami I lah. Saya geram suami I itu. Tak tahu begini, tak tahu begitu. Nanti masuk rumah konflik. Oke? Jadi bukan tak tahu suami kita. Dia ada stand sendiri. Kita pun ada stand sendiri. Dan yang ketiga, selepas istri taat di atas kepemimpinan suami, karena suami akan memberikan nafkah, zahir dan batin, ya, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, maka si istri kena siap mengambil tugas besar dunia. Tugas besar dunia itu adalah menjadi seorang yang sanggup untuk mengandung janin suami. Dunia tanpa perempuan tak ada jadi dunia. Karena apa? Dunia akan diisi oleh ramai manusia. Dan siapa yang mengandung manusia itu? Yang mengandung manusia itu adalah wanita. Perempuan dan tuan-tuan. Pernah tanya tak? Ustazah, kenapa
mengandung itu mesti perempuan. Secara fisiologi kan yang kuat kan lelaki. Patutnya lelaki lah mengandung. Lepas itu dia kan sangat rasional, tak mudah perasaan. Ya. Kenapa bukan lelaki yang mengandung? Saya pun sudah mengandung berapa kali anak pun saya tak pernah bertanya. Kenapa saya yang mengandung? Kenapa bukan suami saya yang mengandung? Bukankah kalau mengandung itu mesti perlu fisio yang kuat? Dan pemilik fisio yang kuat itu adalah lelaki. Iya juga ya. Kenapa kita yang mengandung pula? Tahu tak? Kenapa kita yang mengandung? Bukan lelaki. Ketahuilah, jika lelaki itu mengandung, maka bayi yang dilahirkan terus beruban. Tahu kenapa? Bayinya memberontak dekat rahimnya suami kita selama 9 bulan. Karena apa? Karena tak dipedulikan dengan perasaan. Karena main rasio, main lasa, bayinya dalam kandungan lelaki itu akan stres dan keluarnya tiba-tiba jadi bayi beruban. Tetapi kalau yang mengandung itu perempuan karena Allah nak jaga bayi itu, maka perempuan mengandung dengan penuh perasaan, dengan psiko yang sangat kuat, dengan sensitif. Tetapi ketika perempuan memiliki fisio yang lemah, tetapi psikonya kuat, fisio yang lemah tidak ada artinya. Perempuan sanggup untuk mengandung. Jadi yang paling penting sebetulnya dalam hal kekuatan itu bukan fisio, tetapi psiko. Pernah tengok anak ayam, pernah tengok Indo ayam. Indo ayam itu bila dia boleh melawan singa, bila dia boleh melawan ular kobra, bila dia boleh melawan anjing. Indo ayam ketika dia punya anak-anak ayam dan anak-anak ayamnya itu menunjukkan kelemahan ke atas Indo ayam, maka Indo ayam berusaha untuk melindungi anak-anak ayamnya di atas visionya yang lemah, tapi kasih sayangnya karena kuat, dia boleh menghalang ular kobra, dia boleh mengalahkan singa, dia boleh mengalahkan anjing. Jadi ternyata di sebalik kelembutan psiko kita itu, dia boleh mengatasi kelemahan fisio kita, tapi suami kita tidak boleh. Makanya cobalah, letakkanlah beras ya 10 kilo, 25 kilo, letakkan dalam perut suami, ikat itu, suruh jalan. Baru 1 menit sudah mengatakan aku lemah. Maka lelaki itu sebetulnya bukan makhluk yang kuat dari segi apanya? Dari segi kekuatannya. Bukan yang maksudnya dari segi psikonya. Dia cuma kuat secara fisio, tetapi fisionya boleh lemah karena psikonya lemah. Maka kita dengan psiko yang kuat boleh menguatkan fisio kita. Itulah perempuan. Ya. Maka jangan main-main ya dengan perempuan kalau sudah memaknai dirinya menurut versi Al-Quran ini. Ya. Lelaki juga begitu, jangan main-main. Tampar anak, tampar itu, mengandung saja tak pernah, mau main tampar anak, mau baling-baling anak, mau maki-maki anak, mengandung tak pernah, rasa pernah tak pernah, tiba-tiba je sudah sanggup nak kata macam-macam kepada anak itu. Makanya suami itu paling jauh dengan anak sebetulnya, karena dasarnya memang psikonya tadi lemah, psiko lelaki itu lemah. Ya, maka saya bagi tahu juga perempuan yang sangat dekat dengan medsos ya, atau sosmed, sosial media. Perempuan yang kalau sangat dekat dengan sosial media sangat berbahaya. Apalagi kalau yang buat status itu lelaki, dasarnya itu rasio, tidak kuat psikonya, maka perempuan mudah terkilan. Maka hati-hati. Ya, banyaknya pergaduhan dalam sosial media itu ya di situ, tidak memahami laki perempuan itu berbeda dari segi tanggung jawab dan juga sifat. Oke, maka perempuan yang terakhir sanggup mengandung. Bila sudah mengandung, dia akan melahirkan. Bila dia melahirkan, dia akan menyusui. Dan saya bagi tahu tiga perkara ini daripada mengandung, melahirkan, menyusui, dicampur dengan haid. Ya, perempuan punya 4 pekerjaan domestik ya, dan jangan ditinggalkan. 4 pekerjaan domestik di sini adalah pertama dia haid. Haid itu pekerjaan. Jangan main-main ya, tuan-tuan ya.
haid pekerjaan besar juga. Setiap kita datang bulan nih, banyak emosionalnya kita. Kita kena pergi tandas lah, kita kena tukar pet lah, kita kena basuh ini. Itu pekerjaan. Dan ini kena dimaknai sebagai pekerjaan. Jangan sampai dianggap sebagai takdir. Takdir saja. Ini pekerjaan. Kita haid, kita mengandung, kita melahirkan, kita menyusui. Ini 4 tugas domestik wanita. Tugas dalaman wanita yang perlu settle dulu. Sebagai seorang zauja ketika dia sudah melangkah daripada anak menjadi zauja. Oke. Mengenal 3 tugas utama wanita ini, memberikan ketenangan pada suami, taat di atas kepemimpinan suami, sanggup untuk mengandung dan melahirkan anak bagi suami, maka selepas tugas ini selesai, domestik ini no problem. Nak keluar, nak bekerja tidak ada masalah. Selagi tugas ini settle. Ya, kalau anaknya banyak, selesaikan kerjanya semuanya. Memang penat, maka perempuan dari bagi Allah duduk dekat rumah, menciptakan ketenangan, waqarna fi buyutikun. Jika ingin mendapatkan buah pemikiran perempuan, datangi aja perempuan itu, tidak ada masalah. Dia boleh bagi nasihat, dia boleh bagi. Jadi perempuan ini macam pahlawan di balik tabir sebetulnya. Dia tak perlu tampil. Ya. Kalau seandainya tugas domestiknya itu menuntut banyak begitu ya. Kalau tugas domestiknya tak ada, boleh tampil sebagai negarawan. Maka kita ambil sekarang wanita sebagai almar'ah. Sebagai almar'ah itu sebagai wanita yang ada kerja ya, yang berkehormatan. Ramai orang mengatakan perempuan boleh menjadi negarawan dengan mengambil dalil daripada kisah Malikatus Saba, yaitu Ratu Balkis itu yang disebutkan dalam surah yang ke-27 ayat yang ke-23. Ya. Sebetulnya kalau kita cermati dalam kisah itu Malikatus Saba itu tidak ada suami. Ya, jadi dia bekerja sebagai seorang politician, sebagai seorang negarawan, negarawati, no problem, sebab dia tak ada dalaman yang dia settlekan. Sama ketika Allah bincang tentang 2 putri Nabi Syuaib, Allah sebut dengan gelaran al-mar'ah juga. Ya, dalam Al-Quran surah yang ke-28 ayat 23. Ya, dalam surah yang ke-28 ayat 23, Allah menyebutkan tentang 2 putri Syuaib, dan Allah sebutkan 2 putri Syuaib dengan sebutan imra'atain. Ya, imra'atain, yaitu 2 perempuan yang berkehormatan yang memiliki kerjaya di luar. Karena apa? Dia belum berkawin. Dia belum berkawin dua-duanya, dan ayahnya sedang uzur, maka dia boleh menggantikan kerja ayahnya, menggembala kambing di luar, bekerja, ya, dengan menjaga kehormatan dirinya. Maka ketika waktunya memberi minum, air kepada ternaknya, ya, 2 perempuan, 2 putri Nabi Syuaib itu tak mau bercampur. Dia tahu menjaga batas perempuannya. Dan itu diberikan Nabi Musa alaihissalam. Jadi al-mar'ah ini sebetulnya kalau kita tengok dalam hal kerjaya, yaitu dalam woman career, itu selalu rujukannya adalah tentang Malikatus Saba. Kita kena tahu bahwa dia belum berkawin. Ya, rujukannya adalah 2 putri Nabi Syuaib. Kita tahu mereka perempuan sudah balik tapi belum bersuami, belum berkeluarga. Jadi tidak ada tanggung jawab atau tugas dalam rumah untuk mengatur suami, untuk melayan suaminya, untuk melayan anak-anaknya. Jadi di luar itu tinggal menjaga batas-batas syariat, maka no problem di situ. Tetapi walaupun demikian, ada orang yang sudah mapan gitu ya, sudah selesai urusannya semuanya, dia diperlukan di luar sebagai tenaga ahli dalam edukasi, dalam lain-lain institusi, dalam kepemimpinan misalnya, juga tidak ada masalah. Tetapi settlekan dulu tugas domestik. Yaitu tadi tugas domestiknya itu melayan suami, kemudian sanggup mengandung, melahirkan, menyusui anak. Kemudian mengatur semua urusan. Kalau tuntutan di luar sangat penting menuntut dia keluar, tidak ada masalah. Tapi ketika keluar, jaga batas-batas sebagai almar'ah, wanita terhormat. Menjaga marwah. Muru'ah, al-mar'atu, dari kata al-muru'ah, menjaga marwah diri. Masya Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwa boleh menjadi wanita berkerja ya, tapi selesaikanlah tugas domestik itu. Tugas publik adalah milik lelaki untuk mencari nafkah. Perempuan jangan pernah bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah.
Tapi perempuan boleh dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di luar sana sebagai tenaga pakar yang diperlukan. Ya jika ada habuan yang diberikan, no problem. Tapi itu bukan sebagai tujuan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah tetap tanggung jawab suami. Kita ada kepakaran, kita boleh luaskan kerja domestik kita menuju kerja publik kita. Tapi jangan lupa bahwa tugas publik kita adalah sebagai perpanjangan dari tugas domestik kita. Jangan sampai tugas publik kita mengalahkan domestik kita. Jangan sampai tugas publik kita malah mengenepikan dan menghilangkan serta melemahkan tugas domestik kita. Jangan sampai. Maka kebanyakan wanita yang tahu Al-Quran, dia memilih dalam rumah saja sudah penat, untuk apa aku nak keluar. Lebih baik suamilah yang akan dihandle secara pemikiran jika wanita itu cerdas. Ya, jadi dibalik tabir saja kita bekerja untuk suami kita. Baik. Kemudian kalau memang sudah berumah tangga tetapi tidak juga punya anak apa semuanya, boleh meluaskan pekerjaannya. Tapi tetap ingat bahwa rumah tangga perlu adanya ketenangan, perlu adanya kehadiran seorang istri, maka berbincang dengan suami yang akan menentukan sama ada diizinkan atau tidak, itu kena berlapang dada. Oke, karena kalau kita sudah memilih untuk beristri, kita kena mengabdikan diri kita untuk suami kita, ya, di atas kepemimpinan suami kita. Baru yang terakhir ya perempuan ya, kita sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu ini Masya Allah, 5 menit lagi ya, Masya Allah, saya kata luar biasa. Kita kena memastikan anak-anak kita selesa di samping kita. Ya, kita pastikan anak kita selesa di samping kita. Tadi tadi siang itu, anak saya kata, Umi, jomlah ikut keluar sama Abi. Saya kata, Umi ke rumah, Umi tak sehat. Kenapa dengan Abi? Abi kan oke. Dah kawani Abi dah. Dia kata apa? Tak best lah Umi dengan Abi. Apa yang tak best? Coba. Saya ingin tahu kan? Saya ingin tahu value saya. So saya tanya, apa yang tak best dengan Abi? Apa bezanya Umi dan Abi? Jelas beza Umi. Kalau ada Umi itu happy dekat kereta. Kalau ada Umi itu seronok lah. Yang jelas kalau tak ada Umi, adik tak mau keluar sama Abi. Kita bukan nak melemahkan atau merendahkan satu suami kita. Tapi itu fakta. Bahwa anak-anak kita ketika kita lahirkan dari rahim kita susui dia sampai bila-bila anak kita akan mencari kita sebagai tempat untuk merujuk bagi mendapatkan kasih sayang. Maka bukan saya terus bangga, inilah perempuan kan aku kan, hebat. Tak macam you, laki, apa hebatnya laki, tak ada. Makanya tidak ada sambutan hari laki sedunia, tak hebat katanya. Tak. Tapi saya kata, ya Allah, betul ketika Allah kata, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Surah apa itu? Surah yang ke-28, surah Al-Qasas ayat yang ke-10. Ya Allah, saya dah buktikan jika Allah kata ya pada ayat 7 sampai 10 itu suruh menyusui dulu Musa. Sampai akhirnya tidak ada satu pun wanita yang boleh menyusui Musa selepas itu. Karena Musa akan mencari air susu yang pertama dia isap. Musa akan kembali lagi kepada pangkuan ibundanya. Demikianlah anak-anak kita. Kalau ada pasal di luar, dia tak akan cari suami Anda. Dia tak akan cari ayah dia. Dia tak akan lari, ayah. Mesti dia akan kata, mama. Lepas itu kita dengan sentuhan emosi kita, iya ada apa? Kenapa nih? Baru dia akan meletakkan dalam pelukan kita. So, kita di depan anak kita ada value. Jadi anak kita itu tak pernah menuntut kita sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politician, sebagai seorang profesor, doktor. Yang dia harapkan ketika dia ada masalah, dia jumpa ibunya dalam rumah. Baru ada value kita sebagai seorang ibu. Saya berusaha menciptakan suasana ini bagaimanapun. Tawaran-tawaran diminta untuk jadi ini, jadi itu. Tapi saya kata, saya ini kan ibu. Value saya terletak pada anak-anak saya. Saya kan sebagai istri. Value saya terletak pada suami saya. Saya kan sebagai anak. Value saya terletak kepada ibu bapak saya. Saya sebagai seorang
tenaga pengajar misalnya. Ya, value saya terletak kepada masyarakat yang memerlukan ilmu saya. Tapi bagaimana itu saya adun semua mendapatkannya. Baru nanti kita akan menjadi wanita yang memiliki value atas peran yang kita jalankan. Oke, boleh paham di sini ya? Semoga paham apa yang saya sampaikan. Semoga dalam saya kata bukan nak menyambut Hari Wanita. Hari Wanita sebetulnya kita nak ingatkan diri kita sajalah bahwa kita sebagai wanita. So kalau kita sebagai wanita, alangkah baiknya kita coba memaknai wanita itu ya dengan bersempena pada orang-orang yang sudah banyak bercakap tentang wanita ya. Jadi kita cobalah nak memasukkan penjelasan tentang wanita. Barulah kita rasa, oh inilah aku sebagai wanita. Aku akan menjadi wanita yang bernilai ketika aku memaknai apa arti sebagai seorang wanita. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan. Dan saya kembalikan kepada Cik Puan Syakirah Azhari ya. Kalau ada soalan nanti boleh dibincangkan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Al-Fadilah Ustazah Dr. Solihah atas perkongsian ilmu berkenaan makna dan nilai sebagai muslimah sebentar tadi. Secara konklusinya, wanita dirimu sungguh bermakna. Kami dari pihak penganjur mengalu-alukan persoalan daripada peserta. Untuk pengetahuan, soalan boleh ditanya terus oleh tuan dan puan secara voice atau suara atau dengan menaik di ruangan chat dan saya akan membacakannya untuk dijawab oleh panel kita. Ustazah, okey, ada soalan daripada Nur Anissa Aisyah. Ustazah, bagaimana? Sebentar ya, saya pun nak kena. Ustazah, bagaimana untuk menghargai wanita? Saya ingin menghargai ibu saya. Dari Nur Anissa Aisyah binti Zulkifli. Kemudian dari Lisa Ahmad. Ustazah, bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak bagi ibu berkerjaya? Oke. Baik. Yang pertama, bagaimana cara saya untuk menghargai wanita? Saya ingin menghargai ibunda saya. Penghargaan Anda kepada ibunda sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Penghargaannya itu adalah bersikap penuh dengan perasaan, merendah, menghormati, menyayangi, layaknya kitalah sebagai ibu kepada ayah, kepada mak kita. Jadi begini ya, saya bagi tahu. Ibu ini kalau ada masalah, dia akan sampaikan. Dan ketika ada masalah, kita tak boleh kata menidakkan. Kita mengiyakan seolah kita turut dalam perasaan dia. Apa yang dituntut kepada ibu kita itu adalah berbuat baik. Bukan masalah ketaatan. Ibu tak perintahkan kita untuk taat kat dia. Ya, suami biasanya memerintah kita untuk mentaati kepemimpinannya. Tapi ibu kita selalunya meminta untuk dibaiki oleh kita. Karena itu kalau ibu misalnya ada masalah ada sesuatu yang ingin di-share bersama kita, letakkan diri kita seolah-olah kita berada pada situasi ibu kita. Kita iakan, kita raikan, baru kita masukkan pesan.
Dan cara menghargai ibu kita dalam hal ini sudah Allah tunjukkan seperti mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakti yang terbaik seorang anak kepada ibu adalah meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ibu kita atas dasar rasa kasihan kita seandainya kita tidak berjumpa nanti di akhirat. Maka kita kena mendakwahkan dengan penuh merendah, bukan meninggi, merendah. Dan jangan pernah menuntut pada masa itu ibu kita akan terima. Karena ibu kita walaupun ada masalah, dia tanya ke kita, solusi kita bagi pun belum tentu dia terima. Dia perlu masa, dia menguji kita. Ya, jadi kita kena slow, kena perlahan meletakkan posisi kita seolah berada pada posisi ibu kita. Kita sampaikan secara santun, perlahan, dan jangan meminta hasil yang cepat. Ya, itu juga pengalaman apa yang saya alami. Namanya kalau anak ya sudah ada rasa seronok dengan ilmu agama gitu, sudah nampak ada kekurangan-kekurangan pada mak ayah kita, kita berusaha untuk membetulkan, meluruskan. Ya, dulu kita tak paham benda itu, kita main, mak jangan buat begini nih mak, ini tak betul mak, ini tak betul, ayah jangan buat macam ini, malu lah mak, jangan buat macam ini, itu tak boleh. Ya, kita kena menguasai keunikan dan kita kena belajar. Dan yakinlah bahwa apa yang kita pelajari itu di saat kita mampu melayan keunikan mak ayah kita, ketika umurnya sudah berumur ya, sudah tua begitu, dia akan dicontoh oleh anak-anak kita. Maka dulu saya pernah melakukan pendekatan, kalau benar saya benar, kalau salah salah begitu. Tapi bukan semakin baik kepada saya mak ayah. Ya, semakin jauh. Tapi ketika mana saya belajar bagaimana menyantuni keunikan mak itu mengikut pendekatan Al-Quran, menggunakan kata albir itu, saya coba menghargai apapun, walaupun silap sekalipun mak kita itu kita tak nak terus salahkan. Kita menghargai, walau bagaimanapun itu mak kita, dia yang lahirkan kita. Jadi bila tak pernah kita rasa salahkan, tapi kita bagi terus nasihat begitu, dia rasa macam, apalagi kalau kita mencontoh sifat mak ayah kita yang baik, kita contoh dia, kita raikan sangat dia punya kebaikan itu, kita bahkan mengikutinya, dia macam dekat dengan kita. Jadi akhirnya ayah emak itu macam pada anak saya ada sifat saya. Nah, saya begitu. Ya, contoh misalnya mak saya paling suka memberi dan paling tak suka tengok orang bahagia. Saya sampaikan benda itu, tak payah dipaksakan, mudah menangis, mudah tersentuh mak saya dan menerima, bahkan tanpa ada pemaksaan langsung, bahkan selalu mengikuti saya. Selalunya mak ayah itu kan paling sukar lah dengan anaknya, walaupun anak pandai bagaimanapun kan tak mau. Macam kisah Imam Abu Hanifah itu ya. Sehebat apapun Abu Hanifah, ibunya tak mau dibagi nasihat oleh anaknya. Dia maunya belajar pada guru yang lain, walaupun guru itu murid kepada anaknya sendiri. Nah begitulah saya bagi tahu. Jadi kalau nak menghargai ibu ini, jangan pernah sakiti perasaan ibu. Ya, kalau ada kesilapan pun posisikan kita macam di bawah dia. Jangan sampai kita meninggi di atasnya, suara kena betul-betul diatur ya. Dan sedikit-sedikit bila jumpa jangan terus bincang kesalahan-kesalahan. Ya, kalau paling tepat contohlah perangai ibu kita yang terbaik. Insya Allah dia akan melihat pada anak saya ada sifat saya, maka dia akan suka dengan kita insya Allah. Itu cara saya lah. Ustazah, mohon maaf mengganggu. Kita ada lagi lebih kurang 7 soalan. Macam nak saya pilih ke baca semua Pilih tu? sajalah. Pilih sajalah. Oke, soalan yang kedua saya jawab punya Okey. Lisa Ahmad ya. Yang Lisa Ahmad tadi, bagaimana cara saya sebagai wanita bekerja ya untuk mendidik anak saya? Sebetulnya kerja ya konteks hari ini dengan dulu berbeza ya. Kerja ya hari ini sudah ditentukan waktunya, ada waktu yang sudah dihadkan dari jam sekian sampai jam sekian begitu. Mendidik anak sebetulnya dia fleksibel.
dia sangat terkait dengan kehadiran ibu bapak. Ya, makanya kenapa lelaki memilih mengambil pekerja publik di luar. Kalau perempuan memilih juga untuk kerja di luar di saat income dah cukup dah misalnya. So, kita akan kehilangan value di depan anak kita sebagai seorang ibu lah ya, saya bagi tahu. Jadi, mungkin bagi perempuan yang bekerja, tapi saya bukan sebagai solusi ya. Saya katakan dulu, seandainya tetap mau bekerja ya juga, ya, mungkin solusinya adalah memang kena mencarikan guru yang terbaik untuk anak-anak. Cuma itu tadi, pahalanya tidak sama ketika Anda mengajar anak Anda sendiri, ya, dengan orang lain mengajar anak Anda. Perasaan guru yang mengajar anak Anda di saat masih kecil ya, sangat berbeda dengan perasaan Anda ketika mengajar anak Anda. Ya. Maka kalau masih bekerja dan tetap anak itu mendapatkan pendidikan yang selayaknya, memang kena mencarikan guru lah. Ya. Kalau dulu sistem pendidikan fleksibel ya. Ya, satu hadis disampaikan itu sudah pendidikan juga. Kemudian anak akan memperhatikan pekerjaan ayah dia akan ikut pergi keluar kemana. Dia belajar secara fleksibel. Cuma sekarang ini kadang-kadang pendidikan sudah meletakkan sekian-sekian, nanti lepas dari sekian-sekian akan kerja sekian-sekian. Jadi berpendidikan tujuannya untuk bekerja. Makanya sangat berbeda dengan dulu. Dulu berpendidikan bukan untuk bekerja. Bekerja itu memang kehidupan yang mesti dijalani wajib. Tak payah berpendidikan itu tetap bekerja. Tapi sekarang itu diatur pendidikan-pendidikan sampai pada akhirnya boleh bekerja di tempat yang diinginkan. Oke, jadi kalau saya pribadi, ya, rizki itu sesuatu yang dijamin oleh Allah. Kalau alasan bekerja ya untuk cari rizki lah ya. Bisa dengan pakar ya diperlukan di luar. Dia pun bukan setiap hari nak keluar kan ketika diperlukan. Jadi rizki itu tak pernah jauh daripada manusia. Rizki paling cepat mencari orang yang tepat untuk diberikan rizki. Semakin dekat dengan Tuhan kita, rizki akan semakin dekat dengan kita. Ya, itu Quran, kalau kita percaya Quran lah ya, Quran ada kata macam itu. Maka setidaknya berbincanglah dengan cik suami, macam mana? Adakah perlu diteruskan untuk bekerja ya di luar di saat tugas domestik tidak settle lagi? Takut jadi masalah beban berat bagi para istri sekarang ini. Ya, selesaikan dulu dalam rumah itu, bincangin dulu dengan suami, macam mana ini. Insya Allah tidak ada orang mati kelaparan karena kurangnya gaji. Insya Allah tidak ada. Semuanya akan dibagi Allah ikut keperluannya. Ya, cuma yang perlu adalah kita perempuan ini sangat dekat dengan anak-anak, maka saya mengutip pandangannya siapa pada zaman Said Nursi, pendidikan yang tidak pernah dilupakan oleh anak adalah pendidikan yang dibagi tahun pertama oleh sang ibu. Nah, itu yang tidak akan pernah dilupakan. Dan pendidikan seterusnya itu cuma penambahan atas pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Maka coba dibincangkan elok-elok dalam hal ini. Saya tak boleh nak katakan sebab masalah rumah tangga ini itu tadi antara suami istri kena sehaluan pemikiran. Kalau tak sehaluan, memang dia akan konflik nanti. Ya, tetap dibincangkan. Ya, bagaimana yang terbaik. Tapi kalau ikutkan Al-Quran, perempuan mengendalikan tugas domestik, termasuk pendidikan untuk anak-anak yang masih dalam asuhan. Ya, jangan sampai menyesal. Ya, anak dibiarkan di luar. Tidak tahu bagaimana diberi makan, diberi minum, ujung-ujungnya nanti berlaku perkara-perkara yang tak diinginkan, menyesal sudah berlanjur. Oke, itu saja. Jadi cobalah untuk bincang dengan suami. Saya ada pengalaman nih ya, ketika ada suami istri sama-sama bekerja, kemudian si istri ketika sudah paham tentang Al-Quran ya, berusaha untuk berhenti dan dia mendidik anak karena jiwanya perempuan yang dekat dengan anak ini terseksa ketika dia bekerja. Dia selalu rindukan anaknya masih kecil-kecil di rumah, dalam nursery itu. So akhirnya konflik terus batinnya, akhirnya dia berbincang dengan cik suami dia kata nak berhenti bekerja. Bila dia kata nak berhenti bekerja dan menjaga mengurus anak-anaknya, cik suaminya berpikir, saya kena cari pekerjaan yang boleh menampung 2 gaji. Nah, akhirnya suami berpikir, nak cari gaji lebih, tak bergantung lagi pada pada istri. Akhirnya istri settlekan anak-anak. Ketika suami mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, maka Allah bagi gaji 2 kali ganda. Nah, itu ketika istri
berhenti. Dari situlah sekarang istrinya bekerja. Dan dia dibukakan ini bahwa rezeki tidak akan pernah jauh daripada orang-orang yang mengenali Okey. Allah. Ada Okey, lagi Ustazah, terusnya ada yang ni lagi? kita petik soalan dari Facebook. Yang mana viewer kita sekarang ada lebih kurang 256. Okey, Ustazah ada satu soalan, bagaimana situasi persetujuan bersama di mana isteri keluar bekerja dan suami stay at home atas situasi unik? Dan saya rasa ada beberapa soalan lebih kurang macam tu Ustazah. Saya baca je lah ya, boleh? Boleh. Okey, untuk kita raikanlah. Saya ada soalan, bagaimana untuk mengembalikan keadaan mengikut Al-Quran jika seorang isteri itu terpaksa bekerja kerana banyak komitmen seperti hutang, bank, PTPTN dan lain-lain. Kalau berhenti kerja, banyak perkara tidak selesai. Okey, lagi soalan lain. Apa nasihat Ustazah untuk seorang wanita bergelar balu yang perlu keluar bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya? Dan apa pandangan Ustazah jika ramai wanita hari ini yang menjadi maskulin atau rasional melebihi emosinya, gagap fisilnya lantaran banyaknya beban rumah tangga tertanggung di bahu mereka, terutama bagi wanita yang diabaikan suami atau diceraikan. Atau suami meninggal, termasuk juga wanita yang berdikari seperti wanita yang belum berkahwin tetapi menanggung atau menafkahi keluarganya, termasuk ibu dan ayahnya. Saya rasa soalan ni lebih kuranglah Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi yang saya katakan, kalau kita sudah menyalahi skrip Al-Quran, memang perangai perempuan tidak macam lagi perempuan. Dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai wanita yang sangat halus perasaannya disebabkan oleh tekanan himpitan berupa tadi tanggungan hutang. Sebetulnya wanita hari ini dibuai oleh banyak impian. Dan buayan impian ini yang boleh mengubah sifat asal kewanitaan itu. Fitrah saja itu boleh berubah, tahu? Fitrah. Maka Quran turun untuk menjaga kesucian fitrah. Apalagi sifat secara fitriah wanita ini, dia boleh berubah. Akibat tadi itu, dibuai oleh banyak impian. Karena itu kita sudah tahu lah ya, kita bukan nak salahkan, kita sekarang nak melangkah pada Al-Quran. Saya banyak sangat pengalaman-pengalaman daripada rakan-rakan yang sudah mengikuti kelas apa makna aku sebagai seorang wanita. Sudah ada yang terpisah ya, jarak jauh, satu di sana, satu di situ gitu ya. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Karena katanya itu tadi bebanan lunasi hutang ini kereta berapa banyak dia punya, PT-PT-nya ini itu semuanya dia. Ya. Kita kata itu sudah menjadi satu keadaan situasinya lah. Macam mana nak kembali pada Al-Quran? Macam susah, sangat susah. Memang betul. Saya beritahu, memang betul. Anda kalau sudah terjebak, dari awal sudah silap dalam memilih jalan, memang benda ini akhirnya akan Anda teruskan sampai nanti dah lepas baru Anda akan berhenti. Tapi kita tak tahu umur kita sampai berapa kan. Jadi begini perempuan. Kalau kita sudah belajar tentang Al-Quran dan pada diri kita sudah ada kepercayaan pada Al-Quran serta keyakinan yang kukuh akan rizki yang Allah berikan, kalau kita melangkah pada tempat yang benar, cara yang benar, merujuk pada sesuatu yang benar, maka kita jangan risau dengan apa yang kita takutkan. Ya, banyak perkara berlaku ketika seseorang sudah memutuskan untuk melangkah pada jalan yang benar. Maka perkara yang kemudiannya tadi itu, yang dilalui itu, Allah mudahkan satu demi satu terselesaikan. Ya, jadi sekarang ini satu pesan saya, suami istri tolong kembalikan tanggung jawab yang asal. Jangan suami duduk di rumah dan istri yang bekerja. Ya, jangan terlalu bergantung sangat kalau diubah saja kita akan berubah. Karena kita ingin berubah maka kita akan berubah. Karena kita ingin berubah maka kita kena berubah. Jadi, biarkanlah cik suami itu pergi keluar dengan visio dia, dengan rasio dia bekerja. Kita dari rumah, kita mendoakan suami kita. Dan jangan meragui kemampuan suami. Walaupun Anda pakar bagaimanapun. Kitalah yang akan memberikan nasihat. Apa fungsi kecerdasan kita? Apa fungsi pengalaman kita bekerja di luar kalau seandainya kita sudah berhenti untuk kembali pada jalan yang benar, lalu kita tak bagi pengalaman pada suami kita.
Tak payah malu. Ya, tak payah malu bagi seorang suami. Kadangkala istri itu lebih dalam berpengalaman. Dan saya melihat perempuan Malaysia lebih banyak bekerja daripada lelaki. Kereta-kereta besar yang menungganginya kaki-kaki perempuan. Keluar aja dari pintu kereta itu, bila turun bukan kaki lelaki. Walaupun keretanya itu kereta Alphard sekalipun. Kereta besar-besar, itu perempuan yang mengendarai semuanya. Ya, coba kita kembalikan pada situasi Al-Quran. Lelaki keluar bekerja, perempuan di dalam rumah. Waqarna fi buyutikun. Ciptakan ketenangan dalam rumah. Memang berat. Tetapi seberat apapun, ikutan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh rekan-rekan kami semuanya, semua diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang penting Anda percaya Al-Quran, percaya sunnah Nabi, lalu Anda kembali pada tanggung jawab sebagai seorang istri, melaksanakan segala bentuk kerja domestik Anda itu sebagai perempuan, dan biarkan kerja-kerja publik itu dipegang oleh suami. Pusing balik lagi. Ya, pusing balik lagi. Insya Allah rizki tidak pernah jauh daripada orang-orang yang mau kembali pada Tuhannya. Insya Allah. Tidak akan pernah jauh. Itu pesan dalam Al-Quran. Coba kalau kita tengok Al-Quran. Mengapa perintah untuk berinfak itu diletakkan kepada ahli ibadah? Tidak kita berpikir. Cek dalam Al-Quran manapun ayatnya. Perintah infak mesti akan dikaitkan dengan orang-orang yang ahli ibadah. Dari awal Al-Baqarah, ketika disuruh sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Masuk surah Sajdah, ya. Mereka tatajafa junubuhum, lambungnya jauh daripada tempat tidur, beribadah, berdoa siang dan malam. Kemudian paginya dia berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka kalau sudah kembali pada Al-Quran, langkahnya adalah ingat pada 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke bumi, lalu Allah akan mendengar rintihan, keluhan, doa. Disitulah Anda berdoa, itulah yang Allah kata, tidak ada orang yang berdoa dengan doa, meminta dengan ampunan, atau meminta sesuatu perkara, melainkan aku akan beri semuanya. Itu waktu yang tepat ketika Anda ingin berubah. Insya Allah. Saya kata, kalau saya pribadi misalnya ya, banyak tawaran begitu ya, tawaran dekat university pun ada dekat ini. Tapi saya memikir, bukan masalah, ramai orang menyayangkan, kan senang saja nanti ada gelaran sebagai seorang pensyarah ini. Saya bukan masalah gelaran, bukan masalah itu. Tapi apa value saya di depan anak saya? Selaras dengan Al-Quran. Itu yang saya pikirkan. Tanggung jawab saya sebagai ibu di soal Allah untuk anak-anak itu saya macam mana nak jawab? Tanggung jawab saya sebagai seorang istri yang sentiasa ada di rumah melayani keperluan suami, itu yang akan dijawab oleh Allah. Suami saya akan tanya saya di akhirat nanti, saya boleh jawab gak? Saya pikir itu. Jadi bila saya pikir itu, saya bismillah, selagi ada ilmu di mana tempatnya akan dicari oleh orang yang ingin mencari. Saya ingat sangat pesan seorang ahli tafsir dalam ketika menafsirkan dalam surah Al-Kahfi itu tentang Khadir yang dikatakan sebagai Nabi Khidir itu ya. Siapa yang nak kenal dia? Tempatnya di mana? Tetapi orang hebat, orang cerdas, orang pandai di pelosok manapun akan datangi orang yang ingin mencari ilmu. Maka Allah utus Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir. Tetap ada. Kepakaran Anda tetap akan dicari walaupun Anda duduk dalam rumah sekalipun. Insya Allah. Jadi kembalilah pada Al-Quran dan yakinlah selagi Anda tak ada rasa yakin pada Al-Quran, Anda akan berkata, boleh ke? Lalu di mana Tuhan Anda? Tuhan Anda, Tuhan Al-Ghaniyu. Kalau Anda bertuhan kepada Tuhan yang kaya, Anda akan dicukupkan oleh Allah. Anda merasa tidak dicukupkan oleh Allah karena Anda cuma mengikuti kata hati setan, bisikan setan. Sedangkan setan itu memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang keji dan munkar. Oke, jadi itu pertanyaan saya, liputi semuanya. Ya, pada suami yang duduk di rumah, cobalah keluar, bekerjalah, itu kerja Anda di luar. Kepada istri yang sudah syarat dengan pekerjaan dalam rumah, cobalah balik lagi ke rumah. Ya, COVID, adanya pandemik ini menuntut kita untuk menjadi ibu yang sejati. Ibu kepada anak-anak, istri kepada suami, anak-anak kepada mak ayah, dan juga kepada yang lainnya juga ya.
Itu saja yang boleh saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Solihah atas perkongsian ilmu berkenaan makna dan nilai sebagai muslimah. Hadirin sekalian, pihak penganjur memohon kerjasama semua peserta untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Jadi kami mohon kerjasama para peserta lah untuk membuka kamera masing-masing dan senyum. Okey. Hadirin dan hadirat sekalian, pohon berangan tempat bertemu. Girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Selesai sudah majlis e-wacana bersempena Hari Wanita Antarabangsa 2022 kita pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. بالمصطفى بل